ya Rabbun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ardiansyah dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi untuk berbagi sumber daya, misalnya file, printer, dan koneksi internet, atau bertukar file, atau mengizinkan komunikasi elektronik. Tujuan dan manfaat jaringan adalah untuk memudahkan berbagai sumber daya dan komunikasi antar berbagai perangkat dan pengguna. Contoh, 1. Komunikasi. Jaringan memfasilitasi komunikasi antara pengguna melalui media seperti email, pesan instan, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, kolaborasi. Jaringan memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam proyek bersama. Yang ketiga, akses informasi. Jaringan menyediakan akses informasi yang disimpan di berbagai lokasi, bisa berupa database, website, dan lain-lain. Yang selanjutnya, keamanan data. Jaringan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan keamanan data dan menyediakan sistem backup, kontrol akses, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, penghemat biaya. Dengan berbagai sumber daya, jaringan dapat mengurangi biaya operasional, terutama perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, skalabilitas. Jaringan komputer dirancang untuk dapat memperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Yang selanjutnya, sentralisasi manajemen. Jaringan memungkinkan penambahan administrator untuk mengelola dan memantau semua perangkat dan pengguna dari lokasi pusat. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. 1. Personal Area Network atau PAN. Jaringan dengan jangkauan terkecil biasanya mencakup beberapa meter. Contohnya koneksi Bluetooth antara smartphone dan headset. Yang kedua, Local Area Network atau LAN. Jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Biasanya memiliki jangkauan berupa ratusan meter dan menggunakan teknologi seperti Ethernet atau Wi-Fi. Contohnya, jaringan internet di rumah atau sekolah. Yang ketiga, Metropolitan Area Network (MAN). Jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas dari LAN. MAN seringkali menghubungkan beberapa LAN di kota. Contohnya, jaringan yang menghubungkan beberapa kantor cabang sebuah perusahaan dalam satu kota. Yang terakhir, Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan dapat mencakup seluruh dunia. Contohnya, internet. Selanjutnya, perangkat dalam jaringan. Perangkat keras jaringan, komponen fisik yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah jaringan. Contoh, perangkat keras jaringan adalah 1. Router. Jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan lokal dengan internet dan menentukan jalur terbaik untuk data yang dikirimkan. Terus yang kedua, switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat jaringan seperti perangkat dalam satu jaringan lokal dan memungkinkan data dikirim secara efisien antar perangkat tersebut. Yang selanjutnya, modem.
Perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Dan selanjutnya perkabelan. Nah, ini kabel UTP, ini kabel STP, ini kabel coaxial, ini kabel fiber optik. Media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti kabel Ethernet atau fiber optik. Selanjutnya, access point. Perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau ponsel untuk terhubung ke jaringan. Terus ada NIC atau Network Interface Card. Kartu yang dipasang pada komputer atau perangkat lain untuk memungkinkan mereka terhubung ke jaringan. Terus ada hub. Perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan tetapi berbeda dengan switch. Hub mengirim data ke semua perangkat yang terhubung, sedangkan switch mengirim data hanya ke perangkat yang dituju. Terus repeater. Perangkat yang memperkuat sinyal yang melemah, memungkinkan jaringan untuk menjangkau area yang lebih luas. Terus ada bridge gate lah. Perangkat yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda, baik yang menggunakan metode transmisi yang sama maupun berbeda. Terus perangkat lunak jaringan. 1. Sistem operasi jaringan. Perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya jaringan. 2. Driver jaringan. Perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras jaringan. Yang ketiga, aplikasi jaringan. Perangkat lunak yang memungkinkan perangkat mengakses dan menggunakan langganan jaringan seperti browser web, surat, dan aplikasi pesan instan. Jenis-jenis kabel dan konektor. Nah, yang pertama ada kabel twisted pair, ada UTP dan STP. UTP atau Unsealed Twisted Pair adalah kabel tanpa pelindung, lebih murah dan fleksibel, rentan terhadap interferensi, cocok untuk pengguna umum. Kabel STP, kabel jaringan dengan pelindung, lebih mahal dan kaku, tahan terhadap interferensi, cocok untuk lingkungan dengan banyak gangguan elektromagnetik. Yang selanjutnya kabel coaxial. Kabel coaxial adalah kabel yang digunakan untuk mengirim sinyal listrik frekuensi tinggi dan sering digunakan dalam sistem televisi, internet, dan komunikasi lainnya. Yang selanjutnya kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan. Ada single mode dan multi mode. Selanjutnya konektor. 1. Konektor listrik dan daya digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke perangkat seperti IIC C14 atau C13, kabel daya PC atau monitor, Molex untuk komponen internal komputer seperti HDD lama dan kipas, SATA power untuk HDD dan SSD, modem, barrel konektor untuk adapter laptop atau perangkat laptop kecil, USB-C, USB-C power delivery untuk mengisi daya perangkat modem.
2. Konektor data komputer digunakan untuk transfer data antar perangkat seperti USB tipe A, tipe B, micro USB atau USB-C. Terus HDMI untuk audio dan video digital. Terus display port video digital pengganti HDMI di PC. VGA untuk video analog versi lama. DVI video digital atau analog. RJ45 atau konektor LAN atau internet. RJ11 telepon dan modem. SATA data, kabel data HDD atau SSD. 3. Konektor audio dan video khusus untuk sinyal audio dan gabungan audio video. Jack 3.5 mm headset speaker. RCA audio dan video analog. XLR audio profesional mikrofon. Optical atau toasting audio digital via serat optik. TRS atau TRS variasi jack untuk stereo dan mic. 4. Konektor jaringan dan telekomunikasi seperti RJ45, RJ11, BNC, F-Type. 5. Konektor khusus perangkat seperti Lightning untuk iPhone dan iPad lama, MagSafe untuk MacBook, Physical SI, out konektor kartu grafis atau ADD on card. M.2 konektor untuk SSD, NVMe atau SATA. 4. Media transmisi jaringan. 1. Pengertian media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan adalah jalur atau sarana fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Media ini biasanya merupakan kabel maupun gelombang. Jenis media transmisi. 1. Media berkabel. Data mengalir media fisik seperti kabel. 1. Twisted pair kabel. Kabel yang dengan 2 tembaga yang disusun jenis. UTP seperti UTP atau STP. Contoh konektornya adalah RJ45. 2. Koaksial kabel digunakan pada jaringan lama seperti TV kabel dan CCTV. 3. Fiber optik menggunakan kaca serat plastik untuk mengantarkan cahaya. Media transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Data dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa media fisik, digunakan untuk Wi-Fi, siaran radio, komunikasi jarak jauh, tentang frekuensi. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Terus infrared digunakan untuk remote TV, komunikasi jarak dekat, dan tidak tembus tembok. Terus satelit menggunakan gelombang mikro yang dipantulkan satelit, cocok untuk daerah terpencil tapi delay. 5. Bluetooth jaringan pendek sekitar 10 meter digunakan untuk komunikasi antar perangkat seperti hardware, speaker, dan lain-lain. Perbandingan media transmisi. Media kecepatan jarak biaya gangguan. Media kecepatan jarak biaya gangguan. UTP atau STP sedang. 100 meter murah tapi mudah terganggu. Koaksial 500 meter sedang lumayan bertahan. Fiber optik sangat tinggi 40 km mahal dan sangat bertahan. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk perangkat jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Versi IP address ada 2, yaitu versi 4 dan versi 6. Kalau versi 4 panjangnya 32 bit, versi 6 128 bit.
Fungsi IP address adalah untuk mengidentifikasi host, untuk mendapatkan alamat IP lokasi, dan router data. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil dengan memodifikasi subnetting. Fungsi subnetting adalah menghemat IP, memisahkan jaringan berdasarkan fungsi, mempercepat proses routing, membatasi jumlah host dalam satu jaringan, dan lain-lain. Yang terakhir, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hubungan komputer, server, dan perangkat jaringan satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Tujuannya untuk mengatur pola komunikasi agar data bisa berpindah dengan efektif. Jenis topologi. 1. Topologi bus. Kedua, topologi star. Ketiga, topologi ring. Keempat, topologi mesh. Kelima, topologi tree. Keenam, topologi hybrid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.